Timnas Indonesia bersiap menghadapi dua lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina dan Jepang. Di balik persiapan itu, muncul kabar menarik. Ada 5 pemain naturalisasi tambahan yang dijagokan bakal dipanggil pelatih anyar Garuda, Patrick Kluivert. Para pemain ini merupakan talenta keturunan Indonesia yang disebut-sebut sudah masuk radar PSSI. Dengan laga kontra Cina digelar pada 5 Juni dan melawan Jepang pada 10 Juni 2025, waktu yang tersedia masih cukup untuk proses naturalisasi jika semuanya berjalan lancar. Langkah ini jelas jadi strategi penting untuk menambah kekuatan skuad Garuda, apalagi lawan yang dihadapi berada di level atas sepak bola Asia. Siapa saja 5 pemain tersebut? Apa saja kelebihan mereka dan bagaimana peluang mereka masuk skuad final timnas? Simak ulasan lengkapnya hanya di Raftel Sport. Dan pastikan kamu subscribe biar nggak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia dan dunia sepak bola. 5. Dean Zandbergen. Di posisi kelima, ada nama Dean Zandbergen, striker muda berusia 23 tahun yang kini memperkuat VVV Venlo di divisi kedua Liga Belanda. Dean menjadi salah satu pemain keturunan yang dijagokan untuk segera dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia di laga penting melawan Cina dan Jepang. Ketertarikan Zandbergen bukan hanya isapan jempol. Dalam sebuah percakapan dengan Yusa Nugraha, ex-pesepak bola Indonesia yang kini aktif memantau pemain keturunan, Zandbergen secara terbuka menyatakan minatnya untuk mengenakan seragam Garuda. Bahkan, ia mengaku sudah dihubungi langsung oleh perwakilan dari PSSI. Dengan postur ideal dan naluri gol yang tajam, Dean bisa jadi opsi berbahaya di lini depan. Apalagi, kita tahu tantangan menghadapi pertahanan rapat Cina dan disiplin tinggi Jepang bukan hal mudah. Kehadiran striker muda potensial seperti Zandbergen tentu bisa jadi senjata tambahan yang sangat dibutuhkan. 4. Jayden Oosterwolde. Di posisi keempat, ada nama Jayden Oosterwolde, fullback kiri yang kini memperkuat Fenerbahce di Liga Turki. Nama Oosterwolde muncul sebagai kandidat kuat untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Bahkan, kabarnya asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor, sengaja terbang ke Turki pada Februari 2025 untuk bertemu langsung dengan Oosterwolde. Mengapa Pastoor melakukan ini? Ternyata, Oosterwolde adalah sahabat dari Mees Hilgers, pemain naturalisasi yang sudah lebih dulu masuk skuad Garuda. Hal ini memberikan harapan besar bagi PSSI untuk meyakinkan Oosterwolde untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di Fenerbahce, salah satu klub besar di Turki, Oosterwolde membawa kualitas tinggi di posisi fullback kiri. Tentu saja, kemampuannya bisa menjadi solusi bagi lini pertahanan timnas Indonesia yang membutuhkan pemain bertahan tangguh. 3. Pascal Struwij. Di posisi ketiga, ada nama Pascal Struwij, bek tengah andalan Leeds United yang kini sedang jadi sorotan timnas Indonesia. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Struwij sempat terlihat di tribun yang sama dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, saat menyaksikan pertandingan Oxford United kontra Leeds United pada April 2025 di Liga 2 Inggris. Kuat dugaan bahwa pertemuan tersebut bukan kebetulan, dan ada pembicaraan antara Kluivert dan Struwij terkait peluang sang pemain membela timnas Indonesia. Struwij sendiri memiliki darah Indonesia dari pihak keluarganya, dan sejak lama sudah menjadi incaran PSSI untuk memperkuat skuad Garuda. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, khususnya di Liga Inggris, Struwij bisa memberikan kekuatan dan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini pertahanan timnas Indonesia. Apakah dia akhirnya akan menjawab panggilan Garuda? Kita tunggu saja. 2. Tristan Goijer, PEC Zwolle. Di posisi kedua, kita punya Tristan Goijer, bek kanan berusia 20 tahun yang kini sedang dipinjamkan dari Ajax Amsterdam ke PEC Zwolle. Goijer mulai menarik perhatian setelah mengungkapkan ketertarikannya untuk mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ia mungkin terbuka untuk kesempatan membela Garuda di masa depan. Tak hanya itu, Goijer berada satu tim dengan Eliano Rejders di PEC Zwolle, yang tentunya bisa semakin mempererat ikatan dan ketertarikannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pengalaman bermain di Eropa, terutama di Ajax yang terkenal dengan akademinya, tentu memberi banyak keunggulan bagi Goijer, baik dalam teknik bermain maupun pemahaman taktis. Dengan usia yang masih muda, Goijer bisa menjadi aset berharga bagi lini pertahanan Indonesia dalam jangka panjang. Mampukah ia bergabung dengan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026? Kita tunggu kabar selanjutnya. 1. Miliano Jonathans, FC Utrecht. Di posisi pertama, ada Miliano Jonathans, gelandang muda yang kini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie, Belanda.
Jonathan sudah cukup lama menjadi incaran PSSI karena memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya. Pemain 22 tahun ini memiliki kualitas mumpuni yang membuatnya layak diperhitungkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Belum lama ini, sang ayah diketahui berkunjung ke Indonesia dan bertemu langsung dengan perwakilan PSSI. Pertemuan ini menambah harapan bagi para pencinta sepak bola Indonesia. Apakah Jonathan akan segera dinaturalisasi dan bergabung dengan skuad Garuda? Dengan pengalaman bermain di Eredivisie, Jonathan bisa membawa kedalaman dan kreativitas di lini tengah timnas Indonesia, apalagi dengan visi permainan yang tajam dan kemampuan bertahan yang solid. Apakah Jonathan akan menjadi bagian penting dalam perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Kita tunggu kabar selanjutnya. Itulah 5 pemain naturalisasi tambahan yang dijagokan untuk memperkuat timnas Indonesia di laga penting melawan Cina dan Jepang. Dengan kualitas mereka yang mumpuni dan ketertarikan untuk membela Garuda, tentu saja kedatangan mereka bisa menambah kekuatan tim dalam menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu saja, keputusan akhir ada di tangan PSSI dan pelatih Patrick Kluivert. Namun, satu hal yang pasti, peluang untuk melihat talenta-talenta keturunan Indonesia ini bergabung dengan timnas semakin terbuka lebar. Jika kamu suka dengan video ini dan ingin terus mengikuti kabar terbaru seputar sepak bola Indonesia, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan sampai ketinggalan informasi menarik lainnya hanya di Raftel Sport.